Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tugas laporan studi kelayakan bisnis, yaitu usaha bakpao kentang isi apel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yesi Permatasari. Langsung saja saya akan membahas tugas studi kelayakan bisnis ini. Gambaran umum potensi usaha. Pembuatan bakpao kentang isi selai apel ini merupakan suatu inovasi yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha baru. Sebab bahan baku dari bakpao kentang isi selai apel tersebut mudah ditemui di berbagai daerah, karena kentang sendiri merupakan salah satu makanan pokok bagi masyarakat di Indonesia. Dan apel yang juga merupakan buah khas Kota Malang dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia. Harga dari kentang dan juga apel pun mudah dijangkau oleh semua kalangan, sehingga memungkinkan bagi mereka yang ingin memulai usaha produksi bakpao kentang isi selai apel ini. Seperti yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya bahwa kedua bahan baku utama yaitu kentang dan apel mengandung banyak vitamin dan gizi. Bentuk organisasi. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan. PT Maradona Sejahtera sendiri memiliki tujuan yaitu memenuhi kebutuhan konsumen terhadap makanan sehat dan inovatif yang dapat bersaing secara unggul di bidang kuliner. Tujuan kami dapat terlaksana dan tercapai karena adanya wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan tersebut yang kami sebut dengan organisasi. Organisasi merupakan suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagian struktur organisasi. Yang pertama, pimpinan yang langsung mendelegasikan kepada manajer keuangan terhadap staf, manajer pemasaran terhadap staf, manajer SDM terhadap staf, manajer produksi terhadap staf. Sumber daya manusia SDM. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Maradona Sejahtera memperkerjakan kurang lebih 23 tenaga kerja dengan rincian dan spesifikasi sebagai berikut. A. 1 orang pimpinan, bertanggung jawab atas segala kegiatan usaha demi tercapainya tujuan perusahaan. Memiliki wewenang puncak dan memiliki kewajiban menjadi pengambil keputusan. Pimpinan pada PT Maradona Sejahtera adalah pemilik perusahaan yang bersangkutan. B. 1 orang manajer pemasaran, bertanggung jawab atas segala kegiatan pemasaran agar supaya produk dari unit usaha ini dapat dikenal oleh masyarakat luas dan mendorong mereka untuk mengkonsumsi produk kami. Seorang manajer pemasaran pada PT Maradona Sejahtera adalah lulusan S1 Sarjana Ekonomi dengan minimal pengalaman 1 tahun di bidang yang sama. C. 1 orang manajer keuangan, bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, membuat laporan keuangan setiap 6 bulan sekali dan menganalisis hasil laporan yang ada agar supaya kondisi keuangan perusahaan tetap stabil dan baik. D. 1 orang manajer SDM, bertanggung jawab atas segala kegiatan ketenagakerjaan mulai dari analisis jabatan, perekrutan, pemberian kompensasi, pengembangan karir, sampai dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. E. 1 orang manajer produksi, bertanggung jawab atas segala kegiatan produksi perusahaan mulai dari ketersediaan bahan baku, pengolahan bahan baku, sampai dengan mengatur persediaan secara efektif dan efisien. F. 1 orang supervisor pelayanan, bertanggung jawab atas segala kegiatan pelayanan pada pelanggan. Supervisor ditugaskan untuk tetap standby di kedai bakpao kentang isi apel untuk mengawasi dan memimpin para pramusaji yang bertugas. G. 2 orang staf pemasaran, bertanggung jawab untuk membantu dan menerima perintah dari manajer pemasaran dalam melaksanakan kegiatan pemasaran perusahaan. 2 orang staf pemasaran pada PT Maradona Sejahtera adalah lulusan SMA sederajat. A. 1 orang staf keuangan, bertanggung jawab untuk membantu dan menerima perintah dari manajer keuangan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Seorang staf keuangan pada PT Maradona Sejahtera adalah lulusan SMA sederajat. I. 1 orang staf SDM, bertanggung jawab untuk membantu dan menerima perintah dari manajer SDM dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam perusahaan. Seorang staf SDM pada PT Maradona Sejahtera adalah lulusan SMA sederajat. J. 5 orang staf produksi, bertanggung jawab untuk membantu dan menerima perintah dari manajer produksi dalam melaksanakan kegiatan produksi perusahaan. 5 orang staf produksi pada PT Maradona Sejahtera adalah lulusan SMK jurusan Tata Boga atau telah menempuh pendidikan informal Tata Boga. K. 2 orang pramusaji, bertanggung jawab untuk melayani setiap konsumen yang datang di kedai bakpao kentang isi apel dan menerima perintah dari supervisor pelayanan.
2 orang pramusaji pada PT Maradona Sejahtera adalah lulusan SMA sederajat. L. 1 orang kasir, bertanggung jawab untuk melayani setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh konsumen di kedai bakpo kentang isi apel. 1 orang kasir pada PT Maradona Sejahtera adalah lulusan SMA sederajat. M. 2 orang driver, bertanggung jawab sebagai sopir untuk melancarkan kegiatan usaha yang berlangsung seperti membantu proses distribusi, pengiriman pesanan, dan lain-lain. 2 orang driver pada PT Maradona Sejahtera adalah lulusan SMA sederajat yang telah memiliki SIM A dari kepolisian setempat. N. 2 orang cleaning service, bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian kondisi kedai bakpo kentang. 2 orang cleaning service pada PT Maradona Sejahtera adalah lulusan SMP sederajat. O. 1 orang tenaga kerja serabutan, bertanggung jawab untuk membantu para tenaga kerja perusahaan dalam mengerjakan hal-hal bersifat umum. Seorang tenaga serabutan pada PT Maradona Sejahtera adalah lulusan SMP sederajat. Aspek teknis atau operasi. Rencana pengembangan. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Penentuan kelayakan teknis atau operasi perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi. Hal-hal yang kami perhatikan dalam aspek ini ialah masalah lokasi, sarana dan prasarana yang digunakan, tenaga ahli dan tenaga biasa yang dipekerjakan, bahan baku utama produk, serta bangunan dan tata letak bangunan. A. Evaluasi lokasi. Lokasi yang kami pilih untuk menjalankan usaha kedai bakpo isi kentang isi apel Maradona terletak di Jalan Maijen Wiono, Kap 1, Nor 2, Kelurahan Polehan, Kecamatan Belimbing, Malang. Lokasi ini dapat dibilang dekat dengan pasar sebab terletak di kawasan perusahaan penduduk dan unit usaha lain. Karena dekat dengan kawasan perumahan penduduk, maka kami juga dekat dengan tenaga kerja. Selain itu, transportasi di kawasan ini juga terbilang memadai. B. Sarana dan prasarana. Sarana yang kami gunakan dalam kegiatan usaha ini ialah mesin pengadukan adonan, mesin pencetakan adonan, mesin pengungusan, mesin pemotongan buah, blender, kompor gas, etalase penghangat, lemari es, meja saji, mesin kasir, meja makan, kursi, AC, sofa tunggu, lahan parkir, toilet, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan untuk prasarana, kami menggunakan gedung seluas 1.500 meter persegi untuk kantor, dapur pembuatan bakpao, dan kedai bakpao. Tenaga ahli dan tenaga biasa. Tenaga ahli yang kami pekerjakan untuk menunjang kelancaran usaha kami adalah tenaga ahli pemasaran, keuangan, SDM, dan produksi, serta seorang ahli boga yang termasuk dalam staf produksi. Sedangkan untuk tenaga biasa yang kami gunakan adalah supervisor pelayanan, karyawan staf, pramusaji, kasir, cleaning service, driver, dan tenaga serabutan. D. Bahan baku utama. Bahan baku utama yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha ini antara lain kentang, tepung kentang, tepung terigu, susu cair, mentega putih, ragi instan, apel, stroberi, kiwi, blueberry, milk coklat, white coklat, kacang tanah, dan daging cincang. Tentunya dalam memilih bahan baku tersebut, kami memiliki standar kualitas tersendiri untuk menghasilkan bakpo kentang yang layak untuk dipasarkan dan dijual. E. Bangunan dan tata letak di bangunan. Berkaitan dengan bangunan dan tata letak bangunan, kedai bakpo kentang Maradona didirikan di atas tanah seluas 1.500 meter persegi, di mana luas tanah untuk bangunan kedai 250 meter persegi, dapur pembuatan bakpo 500 meter persegi, dan 750 meter persegi untuk tempat parkir. Kami menggunakan konsep open kitchen, di mana pelanggan dapat melihat proses pembuatan bakpao. Oleh karena itu, kami menggabungkan dapur dengan kedai di lantai 1. Untuk luas bangunan kantor atau perusahaan adalah 600 meter persegi di lantai 2. Tata letak bangunan antara lain bangunan utama sebagai kedai, ruang tunggu, dapur, toilet, dan tempat parkir. Rencana pengoperasian usaha. Rencana pengoperasian usaha bakpo kentang kami meliputi 3 hal, yaitu proses operasi usaha, kebutuhan bahan operasi, dan kegiatan perawatan mesin. Ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut. A. Proses operasi usaha. Proses operasi perusahaan meliputi rencana produksi, penjualan, rencana persediaan produk, penjadwalan tenaga kerja dan penggajian, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya penjualan dan pemesanan. B. Kebutuhan bahan operasi. Kebutuhan bahan operasi kedai bakpo kentang Maradona dikelola oleh masing-masing departemen dan nantinya dikoordinasikan dengan pimpinan mengenai kebutuhan bahan operasi yang meliputi pendanaan, jumlah produk, dan kegiatan pemasaran.
C. Kegiatan perawatan mesin. Kegiatan perawatan mesin kami menggunakan tenaga ahli mesin yang kami pekerjakan pada waktu tertentu, bukan merupakan pegawai tetap. Jenis perawatan yang kami laksanakan sesuai dengan mesin-mesin yang kami gunakan. Misalnya perawatan mesin pengadukan adonan, mesin pencetakan adonan, mesin pengukusan, mesin pemotong buah, blender, kompor gas, etalase penghangat, lemari es, mesin kasir, AC, dan kendaraan. Kegiatan perawatan mesin ini perlu kami lakukan untuk menjaga produktivitas masing-masing mesin sampai dengan umur ekonomisnya. Apabila mesin dirawat dengan baik, maka dapat menekan biaya beban akumulasi, depresiasi mesin dan peralatan. Aspek pemasaran, segmentasi, targeting, dan positioning. Pada masa sekarang ini, tingkat persaingan semakin ketat, begitu juga dalam bidang kuliner. Para pelaku usaha yang menginginkan usaha dapat bertahan dan berkembang, maka harus pandai memutar otak untuk memasarkannya. Maka dari itu, peran pemasaran dalam suatu usaha begitu penting, sebab pemasaran akan menentukan kelanjutan usaha suatu perusahaan. Salah satu kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan dalam pemasaran adalah melakukan segmentasi pasar, targeting, dan positioning yang akan diuraikan sebagai berikut. A. Segmentasi. Segmentasi pasar berarti membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Segmentasi pasar dari PT Maradona Sejahtera adalah masyarakat kota maupun Kabupaten Malang golongan menengah ke atas. B. Targeting. Targeting adalah melakukan evaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dilayani. Pasar sasaran atau target dari PT Maradona Sejahtera mencakup segala usia, baik lansia, dewasa, remaja, atau anak-anak yang menggemari makanan sehat dan inovatif. C. Positioning. Penentuan posisi pasar dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki, maka harus pula menentukan posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Posisi pasar dari PT Maradona Sejahtera adalah menciptakan image di benak konsumen sebagai perusahaan yang memproduksi inovasi makanan yang menyehatkan dan juga lezat. Makanan yang sesuai dengan memerlukan kebutuhan gizi dan vitamin konsumen segala usia dengan harga yang kompetitif. Permintaan. Permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli dan akses untuk pembeli. Artinya permintaan akan terjadi apabila didukung oleh kemampuan yang dimiliki seorang konsumen untuk membeli. Akses untuk memperoleh produk yang kami tawarkan juga sangat menentukan besarnya permintaan. Oleh karena itu, masalah lokasi yang mudah dijangkau sangat kami perhatikan untuk menjaga besarnya permintaan. Penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran dari produk kami, antara lain harga barang tersebut yaitu bakpao kentang isi apel, harga barang lain yang memiliki hubungan, barang pengganti atau barang pelengkap dari produk kami, teknologi, harga input, biaya produksi, tujuan perusahaan, dan faktor khusus misalnya kemudahan akses. Selanjutnya, analisis kelayakan pemasaran. Dalam melakukan analisis permintaan, kami menggunakan model matriks pembobotan berskala 1-5. Terlihat pada tabel berikut. Keterangan: sangat lemah 1, lemah 2, kuat 4, sangat kuat 5. Interval sama dengan nilai tertinggi dari interval dikurang nilai terendah dari interval per jumlah kelas, sama dengan 5 dikurang 1 per 5 sama dengan 0,8. Yang artinya 1,00 sampai 1,80 sangat tidak layak, 1,81 sampai 2,60 tidak layak, 2,61 sampai 3,40 sedang, 3,42 sampai 4,20 layak, 4,21 sampai 5,00 sangat layak. Untuk mengetahui layak atau tidaknya dari segi pemasaran, maka dapat dicari dengan rumus kelayakan usaha sama dengan total bobot. Jumlah item yang dinilai sama dengan 78 dibagi 20 sama dengan 3,9. Berdasarkan hasil yang diperoleh sebesar 3,9, maka usaha bakpao kentang isi apel dari sisi pemasaran dikatakan layak karena masuk pada rank 3,41 sampai 4,20. Strategi lokasi dan distribusi. Penentuan lokasi merupakan hal yang tidak kalah penting dalam kegiatan pemasaran.
Lokasi di Jalan Maijan Wiono kami pandang sebagai lokasi yang strategis. Kedai kami dekat dengan lapangan Rampal Brawijaya Malang, di mana lapangan tersebut sering digunakan untuk berbagai acara resmi dan hiburan. Selain itu, kedai kami juga dekat dengan pom bensin. Setiap orang yang mengunjungi pom bensin akan berhenti sejenak untuk mengisi BBM. Secara tidak langsung terdapat kesempatan di mana orang-orang tersebut melihat keberadaan kedai kami. Tidak jauh dari seberang kedai terdapat restoran yang ramai oleh pengunjung. Hal tersebut juga merupakan keuntungan tersendiri bagi kami. Di daerah sekitar kedai terdapat beberapa kios buah juga ramai pembeli. Selain itu, kedai kami juga dekat dengan kawasan perumahan penduduk seperti kawasan perumahan Polehan dan Suajajar. Semakin banyak jumlah kawasan penduduk di dekat kedai, maka akan semakin banyak jumlah masyarakat yang melewati kedai kami. Kawasan yang strategis juga harus ditunjang dengan kemudahan akses menuju kawasan kedai kami. Akses menuju kedai kami dapat dikatakan mudah dan dekat dengan pusat kota. Adapun transportasi umum yang melewati kedai kami ialah MM, CKL, dan TST. Apabila kawasan lokasi kedai kami sudah strategis, maka yang terpenting ialah layout atau desain dari kedai agar mampu menarik perhatian konsumen. Suasana ruangan kedai cukup luas dan lega. Selain itu, kami memberikan warnanya yang sangat nyaman dan pencahayaan yang cukup terang. Tata letak kursi dan meja serta fasilitas lainnya kami tata sedemikian rupa agar dapat membuat konsumen yang datang merasa nyaman dan betah. Meskipun kami tidak ingin membuat konsumen menunggu dalam mendapatkan bakpao pesanannya, namun kami juga menyiapkan ruang tunggu yang nyaman bagi para konsumen. Hal yang tidak kalah penting dalam layout ialah ventilasi. Sebab ventilasi yang baik akan membuat sirkulasi udara juga baik sehingga udara di dalam kedai pun segar. Kami sangat memperhatikan desain secara detail dalam kedai. Untuk itu kami juga memberikan hiasan di dalam kedai. Hiasan tersebut berupa lukisan dan tanaman. Strategi bauran pemasaran. Karena luasnya kegiatan pemasaran, maka dalam melaksanakan kegiatan pemasaran produk, kami akan menekankan pada strategi bauran pemasaran, marketing mix melalui strategi produk, strategi harga, strategi lokasi, serta strategi promosi. Aspek keuangan. Yang pertama, kebutuhan dana investasi. A. Biaya praoperasi. Biaya praoperasi mencapai 1.019.300 yang digunakan untuk proses pembelian tanah dan mendirikan bangunan. B. Modal kerja. Modal kerja digunakan untuk membiayai seluruh aktiva lancar yang mencapai 550 juta. Total kebutuhan dan investasi sebesar 1.569.300 juta. Rencana pembelanjaan sumber dana. Modal sendiri. Modal sendiri didapat dari gabungan modal ketiga pemilik. 1.569.300.000. Rencana kebutuhan dana aktiva tetap tanah 1.500 meter persegi 250 juta, bangunan 750 meter persegi 400 juta, mesin pengaduk 4 unit 60 juta, mesin pencetak 8 unit 64 juta, mesin pengukus 8 unit 72 juta, mesin pemotong buah 2 unit 10 juta. Blender 6 unit 1.800.000, kompor gas 4 unit 2 juta, etalase penghangat 2 unit 30 juta, meja saji 2 unit 20 juta, mesin kasir 2.500.000, meja 20 unit 4 juta, kursi 70 unit 3.500.000, sofa 1 set 2.500.000, peralatan kantor 10 juta, perlengkapan kantor 2 juta, komputer 5 set 25 juta, mobil 1 unit 60 juta, jumlah aktiva tetap 1.019.300.000. Aktiva lancar, kas 1 miliar, bahan baku 300 juta. Aktiva lancar, kas 100 juta, bahan baku 300 juta, bahan pelengkap 150 juta, jumlah aktiva lancar 550 juta, total aktiva 1.569.300.000 rupiah. Proyeksi keuangan. Proyeksi penjualan per hari 4 juta, penjualan per bulan 120 juta, penjualan per tahun 1,440, proyeksi biaya per tahun pengadaan bakpao 450 juta, gaji karyawan
1 pimpinan 24 juta, 4 manajer 81.600 juta, 1 supervisor pelayanan 14.400.000, 9 staf karyawan 129.600.000, 2 pramusaji ditambah 1 kasir 30.600.000, 2 driver 16.800.000, 2 cleaning service 15.600.000, 1 tenaga kerja serubutan 6.600.000, jumlah gaji karyawan 319.200.000, biaya listrik 12 juta, biaya pemasaran 139 juta, pajak 245 juta. Biaya telepon 4 juta, perlengkapan kebersihan 1 juta, Departemen Bangunan Gedung 10 juta, Departemen Mesin Pengaduk 5 juta, mesin pencetak 4.500.000, mesin pengukus 5.200.000, mesin pemotong 800, etalase penghangat 2.400.000, meja saji 1.500.000, mesin kasir 250, dek meja kursi 750, sofa 250, peralatan kantor 500, komputer 2 juta, Departemen mobil 4 juta, jumlah biaya 1.210.050.000. Proyeksi rugi laba, perhitungan laba bagi rugi yaitu dengan menghitung selisih dari hasil penjualan dengan pengeluaran biaya. Laba dibagi rugi, hasil penjualan dikurang jumlah biaya. Rp 1.440.000 dikurang 1.210.50 sama dengan 229.950. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan bakpo kentang adalah Rp229.950. Kesimpulan, dari hasil analisis beberapa faktor, dapat dikatakan bisnis ini layak tidak hanya inovasinya saja, tetapi karena beberapa aspek yang dapat mendorong bisnis ini menuju kesuksesan. Selain itu, ditunjang oleh lokasi bisnis yang dapat menunjang kemudahan dalam proses produksi, hingga manajemen yang sudah tersusun secara jelas dan terperinci. Saran, dalam menjalankan bisnis ini yang perlu dipertimbangkan adalah terus-menerus mencari inovasi tanpa menghilangkan ciri khas dari produk ini, serta diperjelas kembali dalam menganalisis pesaing yang bisa menjadi sumber bencana dan sumber peluang. Jadi sampai di sini yang bisa saya presentasikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.